Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang hak pilih, pemilihan umum, dan anti korupsi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Katifa Zahra dengan NIM 21190361. Saya Ananda Karisma Ramadhani dengan NIM 211900397. Baik, yang pertama kita ingin membahas tentang hak pilih warga negara dalam demokrasi. Muhammad Kusnardi dan Hermairi mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum atau disebut juga general election. Dengan demikian, pemilu secara umum memiliki tujuan. Yang pertama, memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Yang kedua, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Lalu, pemilihan umum merupakan kondisi sine qua non bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilu berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya. Prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilu merupakan penafsiran normatif dari Undang-Undang Dasar 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Lalu, dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal atau universal suffrage. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa the right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy. Lalu, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat sebagai DUHA menentukan bahwa pasal 21 ayat 1 setiap orang berhak
turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Ayat 2, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Lalu yang ketiga, kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan kesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 3 menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak ada jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Hak pilih juga diatur dalam pasal 1 ayat 2, pasal 6 ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin perlindungan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hak pilih tersebut. Salah satunya masalah utama yaitu muncul berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat. Selain itu, pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu seringkali memunculkan masalah serta indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut. Seperti kasus yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur pada tahun 2008, di mana jumlah suara jauh melebihi jumlah daftar pemilih tetap atau disingkat sebagai DPT yang ada. Hal ini kemudian menimbulkan efek permasalahan yang sama terhadap pemilihan insiden dan wakil presiden tahun 2009, di mana terdapat banyak DPT-DPT fiktif yang tidak sesuai dengan data jumlah pemilih yang sebenarnya. Saya akan membahas mengenai pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum. Yaitu ada sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu faktor yang penting untuk menjamin terlaksananya hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komparatif, akurat, dan multatif. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilihan diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri,
yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemukatiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilihan. Oleh karena alasan itu, sebagai politik, suku, agama, kelas, ataupun alasan apapun, prinsip akurat adalah daftar pemilih yang diharapkan maupun memuat informasi tentang pemilih, meliputi yaitu nama, umur, tanggal lahir, status kawin, bukan anggota TNI atau Kapolri, dan alamat tanpa kesalahan penulis, tidak agenda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Setelah itu, prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi mengenai pemilih meliputi yaitu umur 17 tahun pada hari pemufakatan suara, status yang telah pernah kawin, status bekerja, bukan anggota TNI, Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal. Daftar pemilih yaitu akurat merupakan bentuk jaminan terlaksananya hak pilih warga negara karena syarat utama bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah terdaftarnya dalam daftar pemilih, sehingga apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilihan, maka telah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan menggunakan hak pilihnya, memilih untuk sebaliknya, apabila pemilih tidak dapat terdaftar dalam daftar pilih, maka hal ini berpotensi untuk menghilangkan hak pilih seorang warga negara. Untuk itu memberikan jaminan agar pemilihan dapat menggunakan pilihannya harus tersedianya daftar pemilihan akurat yang memenuhi standar akualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama standar kualitas demokrasi dan yang kedua standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memilih tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memilih dari aspek standar yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat. Setelah itu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 102 PUU nomor 7 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara tidak terdaftar dalam pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan. Yang pertama itu ada kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua itu ada KK atau kartu keluarga, yang ketiga itu ada paspor. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperlihatkan bahwa ketidakakuratan daftar pemilih menyebabkan bahwa negara berpotensi kehilangan hak pilihnya dalam memilih pemilihan umum, sehingga diperlakukannya yang khusus bagi ketentuan pada pasal 28 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menentukan bahwa negara yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah warga negara yang telah terdaftar dalam pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah menghilangkan hak pilihnya warga untuk memilih presiden dan wakil presiden
dalam memilih umum pada pasal-pasal tersebut dianggap konstitusional, bersyarat, dan KPU harus mengatur lebih lanjut mengenai warga negara yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas kependudukan. Setelah itu, ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya diperlakukannya mencegah terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, prosedur tersebut juga tidak boleh menghilangkan hak yang bersifat substitusional, yaitu warga negara untuk memilih pemilih negaranya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemilihan umum merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang paling prinsipil, dan pilihan merupakan hak konstitusional bagi warga negara yang dijamin perlindungan dan pelaksanaannya sebagai pewujudan cita-cita demokrasi dan kedaulatan bagi rakyat. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu ada corruptio atau corruptus. Menurut Vokema Andrea dalam jurnalnya tahun 1951 atau corruptus. Corruptus itu menurut Webster Student Dictionary tahun 1960. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumper, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal istilah corruption atau corrupt dalam bahasa Inggris, lalu corruption juga dari bahasa Prancis, dan corrupti dari bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Pengertian lainnya, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang buruk, jahat, merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral. Sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Yang pertama ada internal, yaitu aspek perilaku individu. Ada 3. Yang pertama ada tamak atau rakus. Yang kedua ada moral yang kurang. Yang ketiga ada gaya hidup yang konsumtif. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang mendorong korupsi dari dalam diri yang terdapat dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama ada aspek perilaku individu, yaitu mempunyai sifat yang tamak, rakus, layaknya manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan, karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan seorang yang profesional dan yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi tetap serakah, mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Unsur ini menyebabkan korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa kompromi yaitu wajib hukumnya. Yang kedua itu ada moral kurang kuat, yaitu adalah seorang yang moralnya tidak kuat, cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman,
bahkan bawahan ataupun pihak lainnya yang memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada kehidupan yang konsumtif, yaitu kehidupan di kota-kota besar yang sering mendorong gaya hidup seseorang untuk berperilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kejahatannya. Salah satunya kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Setelah itu yang ketiga ada aspek sosial, yaitu perilaku korup dalam terjadinya dorongan keluarga. Kaum Beavoirus mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi seseorang untuk korupsi dan mengalahkan sikap baik orang yang sudah menjadikan tren pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan, bukan memberikan hukuman pada orang lain ketika menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal yaitu yang pertama ada sikap masyarakat terhadap korupsi, yaitu ada nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama adalah masyarakat sendiri. Selanjutnya ada masyarakat yang kurang menyadari terlibatnya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang untuk mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas sehingga melakukan kegiatan korupsi. Selanjutnya ada aspek politis, yaitu kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan menggunakan kekuasaan negara sebagai lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada aspek organisasi ada 3, yaitu yang pertama adanya kurang sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar atau kurang memadai sistem akuntabilitas. Selanjutnya ada kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan yang terakhir ada kelemahan kepengawasan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom diskusi di MyBase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.